Waktu itu bapak saya bilang udah cukup SD saja, yang penting bisa baca tulis, ayo bantu ekonomi keluarga, intinya gitu kan. Di 1 minggu awal saya ngerjain itu, tapi nggak keluar satu patah kata pun dari mulut saya sama sekali. Ketika saya mau mulai cuman assalamualaikum pak di sebelah, itu gemeteran saya. Itu terjadi, saya ingat betul itu terjadi itu kan di saya tuh 1 minggu awal tuh. Jadi tetap pulang malam tapi nggak ngasilin apa-apa karena nggak ngomong apa-apa, dan istri saya juga nggak pernah nanyain juga kan. Justru rezeki terbesar saya kemudian kenal HNI adalah saya jadi bisa ngomong, walaupun sekarang mungkin masih kelihatan ya sering grogi, sering apa, karena latar belakang saya gitu, bener-bener pendiam, kelas berat gitu kan ya, gemeteran, takut ketemu orang gitu kan ya. Teman kantor saya closing tuh, buka stokis gitu kan ya, habis itu mau launching dan minta Pak Esa yang ngisi gitu kan ya. Habis itu dijadwalkan, tapi qadarullahnya Pak Esa nggak bisa. Akhirnya kan mau nggak mau, saya dong yang gini kan. Saya bilang ke teman saya gitu kan, Pak Esanya nggak bisa, bagaimana kalau saya gitu kan ya. Dia udah gini, ya Mas Mukson lagi gitu. Udah deh, kacau-kacau. Di depan saya bilang gitu, karena tahu betul saya kan, ini bisnis yang insya Allah ya akan berumur panjang. Karena ide besarnya ini nggak akan habis di generasi kita, nggak mungkin. Ini harus turun-temurun nih ke generasi anak cucu keturunan kita. Jadi saya terlahir di Cilacap ya, saya dari orang Cilacap dan terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu kan ya. Yang memang gambaran kurang mampunya itu ya, bapak saya seorang kuli yang hanya lulusan SD, ibu saya nggak sekolah bahkan gitu kan, nggak bisa baca tulis, yang waktu itu pun saya hampir mengalami nasib yang sama dengan bapak saya. Waktu itu bapak saya bilang udah cukup SD saja, yang penting bisa baca tulis, ayo bantu ekonomi keluarga, intinya gitu kan, ayo kerja. Tapi alhamdulillah perjuangan dari ibu saya khususnya bisa, kemudian saya tetap melanjutkan sekolah sampai lulus STM. Nah itu ada kemudian dari latar belakang itu, maka saya memiliki mindset ya dari kecil, bahkan gimana caranya cepat lulus cepat kerja gitu kan. Maka yang penting ya mindset saya memang pekerja banget waktu itu, gimana caranya cepat kerja. Alhamdulillah sudah lulus, kemudian saya bekerja. Jadi latar belakang saya untuk pekerjaan saya seorang karyawan sebenarnya di sebuah perusahaan di Jawa BK. Karyawan pada umumnya seperti yang lainnya ya, pagi berangkat, sore pulang, Senin sampai Jumat dan sebagainya gitu. Nah itu yang latar belakang saya ya, di keluarga dan di pekerjaan. Kemudian perkenalan saya dengan HNI itu dimulai dari ketika saya dan keluarga itu sering banget sakit ya, sering banget sakit dari anak gitu kan, istri gitu kan, ibu dan sebagainya, itu sering banget tuh, hampir setiap bulan itu bolak-balik rumah sakit, itu rawat inap bolak-balik gitu kan. Itu sampai kemudian saya juga berdoa itu sama Allah, doanya saya spesifik waktu itu, ya Allah berikan solusi sehat untuk keluarga saya. Itu spesifik, saya selalu doa itu tuh gitu kan, karena ada aja selalu lagi sakit lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah kemudian Allah jawab doa saya melalui wasilah teman saya itu ngajak seminar HNI gitu waktu itu ya. Nama seminarnya unik waktu itu, seminar farmasi Islam waktu itu, saya masih ingat. Dan saya bertanya-tanya, emang ada ya farmasi Islam ya gitu, atau mungkin ini jawaban dari doa saya mungkin ini ya. Maka saya saya ikut, datang, dan benar itu seminar dari HNI memperkenalkan tentang solusi sehat dalam Islam, tibu nabawi, herba sunnah gitu kan. Dan saat itu saya merasa yakin mungkin ini, insya Allah ini jawaban dari doa saya. Maka saya mulai itu belajar di HNI, terus pakai produknya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah keluarga saya menjadi sehat setelah itu. Yang tadinya sering sakit bolak-balik rumah sakit, alhamdulillah dengan izin Allah setelah kenal HNI, setelah pakai produknya, setelah belajar dan sampai hari ini dan mohon doanya terus, alhamdulillah udah nggak pernah lagi tuh, belum pernah lagi sampai ke rumah sakit rawat inap dan sebagainya. Itu pertemuan awal saya dengan HNI. Jadi saya klik di HNI-nya di awal itu karena ini memberikan solusi sehat untuk keluarga saya. Nah
berjalannya waktu gitu kan ya, Mas Rizal, karena memang ya waktu itu saya fokusnya pekerja gitu kan ya, kerja gitu kan, dan alhamdulillah untuk solusi sehat untuk keluarga saya sudah dapat dari HNI, jadi saya hanya sebagai pemakai itu. Dan waktu itu saya di follow up tuh saya sama mentor saya namanya Pak Faisal Medlar ya. Datang ke Cikarang gitu kan, mampir gitu kan, yang kemudian di follow up untuk ke bisnisnya nih, karena memang mindset saya bekerja gitu kan. Ketika saya diajakin bisnis, saya masih ingat betul tuh, selalu di Pak Mukson, ini HNI bisa jadi bisnisnya Pak Mukson nih, ini HNI bisa. Saya selalu jawab enggak Pak, gitu, enggak gitu. Saya masih ingat tuh, bertahun-tahun, cukup lama, mungkin ada saya pakai itu sekitar 5 tahun ya, 5 tahun, dan ketika di follow up untuk bisnisnya saya menolak gitu waktu itu, karena memang saya fokusnya adalah kerja gitu kan, saya pekerja, dan saya nggak kepikiran untuk kemudian bisnis, itu nggak kepikiran gitu. Kenapa nggak kepikiran? Tadi latar belakang saya memang saya membentuk mindset saya jadi pekerja. Yang kedua, kenapa saya nggak kepikiran untuk bisnis, karena saya memiliki kekurangan diri yang saya sadar waktu itu juga saya masih merasakan kekurangan diri saya itu, dan mungkin sampai sekarang saya itu orangnya sangat pemalu, sangat pendiam, ya, sangat ya gitu kan, dia sangat pendiam, minderan gitu kan, ketemu orang takut, itu saya. Jadi orang-orang di kampung saya tahu, di Cilacap gitu kan, bahkan istri saya tahu awal-awal itu ya gitu kan. Jadi orang-orang di tempat kerja saya juga tahu di ini bagaimana saya gitu. Saya benar-benar pemalu, minderan, dan kelas berat. Jadi saya bisa dibilang dari sekolah SD, SMP, STM itu teman dekat itu bisa dihitung cuma 1-2 gitu kan. Karena saya itu kalau ketemu orang, bahkan temen sekolah di jalan, kok ketemu itu, saya mending cari jalan lain. Saking penakutnya saya itu kayak gitu. Saya nggak kepikiran kalau saya harus ngejalanin bisnis saya yang seperti itu. Saya nggak kepikiran, nggak bisa, nggak gitu kan. Itu yang membuat akhirnya saya menolak ya, itu kan, menolak. Tapi alhamdulillah Pak Esa terus selalu follow up, kalau ke Cikarang pasti mampir gitu kan, follow up, sampai kemudian saya mulai di tahun 2015 tuh, itu saya ikut kajian muhasabah, ada mabit lah ya, mabit gitu kan ya. Kemudian tahajud, habis itu ustadznya bilang gini, saya ini yang membuat akhirnya saya mulai berpikir ya, mungkin bisnis kali ya gitu. Selama ini kata ustadznya ini udah ngasih hadiah terbaik apa buat orang tua gitu. Baru saya iya ya, apa ya gitu, kira-kira apa kalau dikasih seneng apa ya gitu, umroh kali ya gitu kan ya, umroh kali. Saya kan udah berkeluarga, nggak mungkin cuma orang tua saya kan, mertua juga gitu kan, umroh kali ya gitu. Waktu itu udah bertekad tahun depan gitu kan ya, saya sudah menentukan waktu tahun depan gimana caranya ngasih hadiah umroh untuk orang tua dan mertua gitu kan. Padahal duit belum ada ya, itu tahu sendiri lah ya karyawan bagaimana gitu kan ya. Dan saya langsung pulang dari mabit itu, saya cerita sama istri, dan saya langsung telepon orang tua, ibu itu, Bu, tahun depan insya Allah umroh. Padahal duit belum ada tuh, nggak tahu tuh kekuatan dari mana tuh, dorongan dari mana. Tahun depan bulan Maret gitu kan, 2016 umroh gitu kan. Oh, ibu saya senang banget, alhamdulillah. Selama ini kan mungkin saya kerja ngirimin nggak pernah dipakai, ditabung. Kata ibu saya, barangkali suatu saat nanti diajak umroh sama Mukson, ini bisa buat uang ini gitu kan, uang bekal. Jadi memang udah kepingin banget. Alhamdulillah, senang banget ibu. Mertua telepon juga gitu kan, telepon gitu, bikin paspornya. Sampai gitu, bikin paspornya. Padahal duit belum ada tuh gitu kan ya. Itu yang memang di muhasabah itu mendorong saya gimana caranya pokoknya umroh. Baru saya mikir, hitung-hitung, duit dari mana ya gitu kan ya. Ini nggak cukup nih, dari gaji dan sebagainya nggak cukup nih gitu kan. Sampai akhirnya, Pak Esa pernah nawarin bisnis di HNI gitu kan ya. Maka saya ingat betul waktu itu, karena saya hitung-hitungan ini nggak bisa nih, gimana apa solusinya gitu kan. Kepikiran Pak Esa, terlintas Pak Esa, saya telepon Pak Esa tuh. Pak Esa ada di rumah nggak itu? Ada tuh bandnya gitu kan, ada itu. Saya datang tuh dari Cikarang ke Narogong ya, Pak Esa kan di Narogong. Saya datang khusus memang untuk Pak Esa tolong ajarin saya bisnis gitu. Itu pertama kali, jadi memang ada passion gitu kan ya,
ada keinginan untuk memberikan hadiah itu berawal dari situ tuh. Sedangkan dari ini nggak cukup, maka bisnis mungkin solusinya nih, mungkin HNI solusinya gitu kan ya. Saya datang ke Pak Esa, oke siap gitu kan, dijelasin sama Pak Esa, ya ikutin arahan saya ya kan gitu Pak Esa. Biasanya mentor itu kan ya, ya udah kita ikutin support system, ikutin arahan Pak Esa. Gitu. Pak Muson kerja dari hari apa ke hari apa? Hari saya Senin sampai Jumat. Kebetulan saya nggak di shift, jadinya cuma pagi sampai sore ya. Biasanya sampai rumah jam berapa? Ya maghrib udah di rumah gitu. Oke, maka arahannya adalah setiap pulang kerja 1-2 jam gesit PCA itulah ya, dijelasin tentang gesit PCA itu. Apa bisa gitu kan ya? Apa bisa? Karena apa? Tadi ya, ketemu orang saya takut. Maka bismillah, tadi kekuatan tadi yang saya ingin ngasih hadiah itu besar banget. Saya bismillah Pak Esa, saya coba gitu kan. Tadinya kan saya enggak gitu kan. Habis itu saya coba. Dan menariknya ketika saya memulai gesit PCA, saya izin sama istri saya gitu kan ya. Pak Esa juga izin sama istri saya, dibuatkan grup bertiga, Pak Esa, saya dan istri gitu kan ya. Minta izin untuk biasanya maghrib udah di rumah, ini mungkin pulang habis Isya gitu kan ya, atau jam 9 maksimal gitu kan untuk gesit PCA. Diizinkan dan disitulah gitu kan mulai itu. Saya juga bingung ya gitu kan. Yang saya lakukan akhirnya pulang kerja, sholat maghrib di satu masjid, dari maghrib ke Isya kan ada waktu buat nunggu, pasti ada yang duduk-duduk dong. Nah saya mulai latihannya di situ tuh, duduk. Dan di 1 minggu awal saya ngerjain itu, tapi nggak keluar satu patah kata pun dari mulut saya, sama sekali. Ketika saya mau mulai cuman assalamualaikum Pak di sebelah, itu gemeteran saya. Itu terjadi, saya ingat betul itu. Terjadi itu di saya tuh, 1 minggu awal tuh. Jadi tetap pulang malam, tapi nggak ngasilin apa-apa, karena nggak ngomong apa-apa. Dan istri saya juga nggak pernah nanyain juga kan, closing atau apa, nggak gitu kan. Tapi saya kerjain gitu. Jadi di 1 minggu awal itu, apa namanya, nguatin ini ya, mental, tekad untuk memberanikan diri untuk nyapa. Sampai akhirnya, di minggu berikutnya mulai bisa nyapa. Assalamualaikum Pak, gitu doang. Salaman, habis itu udah selesai. Jadi belajar salam tuh, belajar salam ke kanan kiri. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Itu saya udah seneng banget itu kan. Jadi di 1 bulan awal saya PCA, cuman belajar kenalan sama orang, ngucapin salam, kenalan, sampai akhirnya bisa cerita namanya siapa Pak gitu kan ya, sampai akhirnya belajar oh Bapak tinggal di mana gitu kan, Bapak kerjanya apa. Itu saya belajarnya luar biasa tuh, keringat dingin luar biasa gitu, karena memang saya itu ya pemalu, minderan, penakut gitu. Dan saya kerjain aja, kata Pak Esa, udah kerjain aja itu, nggak usah mikirin hasilnya itu. Ini bagian dari ikhtiar gitu kan. Makanya salah satu kesyukuran saya di HNI, selain kemudian alhamdulillah saya dapat penghasilan yang luar biasa dari HNI ya itu tadi. Justru rezeki terbesar saya kemudian kenal HNI adalah saya jadi bisa ngomong, walaupun sekarang mungkin masih kelihatan ya sering grogi, sering apa, karena latar belakang saya gitu, bener-bener pendiam, kelas berat gitu kan ya, gemeteran, takut ketemu orang gitu kan ya. Itu salah satu rezeki terbesar saya itu. Saya bisa akhirnya ngobrol sama orang gitu kan ya. Saya bisa kenalan sama orang gitu kan. Itu luar biasa, dan akhirnya bisa ngomong di depan orang. Gitu kan, dijorokin sama Pak Esa gimana caranya dalam sebuah acara tiba-tiba saya dijorokin jadi MC. Oh, itu luar biasa juga tuh. Kenangannya udah luar biasa tuh. Pengalamannya juga luar biasa. Akhirnya bisa ngomong di depan orang gitu kan. Itu kan rezeki yang luar biasa gitu kan. Salah satu yang kemudian saya rasakan ketika kenal HNI. Dan alhamdulillah target saya waktu itu di 1 tahun pertama saya yang ngejalanin gesit itu 1 tahun, tiap pulang kerja pokoknya 1-2 jam saya gesit, 1-2 jam saya gesit. 1 tahun awal target saya waktu itu ditanya Pak Esa, targetnya berapa Pak Muson dapat tambahan penghasilan? 3 juta deh Pak Esa itu. Katanya Pak Esa waktu itu kecil amat gitu, buat saya udah gede banget. Kenapa? Tahun 2015 3 juta udah gede banget. Kerja sebagai operator di sebuah pabrik seminggu, Senin sampai Jumat dalam 1 bulan, pagi sampai sore, plus lembur dapat 3 juta. Waktu itu kalau saya dapat tambahan penghasilan dari HNI 3 juta, kan saya setara dapat, iya kan? Itu buat saya udah gede banget waktu itu kan, gitu maksudnya gitu kan. Oke, 3 juta ya, iya itu. Alhamdulillah dengan izin Allah ya,
dengan izin Allah, dengan caranya Allah. Entah gimana caranya kok saya tiba-tiba dari nggak bisa ngomong, banyak penolakan dan sebagainya, akhirnya ditemukan dengan orang-orang yang memang mau gabung gitu kan, walaupun karena kasihan di awalnya bisa jadi gitu kan ya, karena apa gitu. Alhamdulillah di 1 tahun awal itu target saya untuk dapat 3 juta tambahan dari HNI dapat. Di 1 tahun itu saya ngikutin arahannya Pak Esat. Pokoknya ikutin aja arahannya 1 tahun ya, bukan nggak ada sih bolong-bolongnya ya, namanya manusia ya. Kesit pecahnya nggak tiap hari, tapi 1 tahun saya kerjain itu. Alhamdulillah tuh, jadi apa namanya dapat gitu kan ya, terus dan dengan izin Allah berjalannya waktu kan, kenapa saya semangat terus kan, waktunya semakin deket tuh, Maret 2016 saya harus ngumrohin orang tua dan mertua kan gitu kan. Dan alhamdulillah dari rezeki Allah yang gak diduga-duga, saya masih ingat tuh 1 atau 2 bulan sebelum berangkat, dan alhamdulillah umrohnya bersama HNI juga waktu itu gitu. Umroh HNI 2016 bulan Maret itu, saya, orang tua dan mertua gitu kan ya, akhirnya bisa berangkat tuh, gitu kan. Dan 1 tahun kemudian saya baru berarti 2017 jadi LED 2017, 2018 nya buka BC. Nah, itu perjalanan saya mengenal bisnis HNI itu di sini. Ya, tentu tadi ya, tantangannya ada di dalam diri saya sendiri ya. Pertama tuh, bagaimana mengalahkan rasa takut gitu kan ya, rasa minder gitu kan ya, pemalu, itu tantangan yang luar biasa ya gitu kan buat saya, karena waktu itu saya juga ingat betul tuh gitu kan, pas ada acara di Cikarang yang ngisi Pak Esa dan Bu Nur, teman kantor saya closing tuh, buka stokis gitu kan ya. Habis itu mau launching dan minta Pak Esa yang ngisi gitu kan ya. Habis itu dijadwalkan, tapi qadarullahnya Pak Esa nggak bisa. Akhirnya kan mau nggak mau saya dong yang ini kan. Saya bilang ke teman saya gitu kan, Pak Esanya nggak bisa, bagaimana kalau saya gitu kan ya. Dia udah gini, ya Mas Mukson lagi gitu. Udah deh, kacau di depan saya bilang gitu, karena tahu betul saya kan, saya orangnya kayak gimana gitu. Dia tahu ini Mas Mukson yang mau ngisi, ya Mas Mukson kacau deh acaranya, terserah deh Mas gitu lah. Gitu kan. Dia kecewa sebenarnya itu, apalagi yang gantiin saya, dia tahu betul saya gitu kan. Dan alhamdulillah dari situ saya banyak belajar gitu kan ya. Alhamdulillahnya ketika pas launching itu ternyata banyak yang gabung dan sebagainya itu kan ya. Alhamdulillah ya, saya lihat kan selama ini udah di coaching tuh sama Pak Esa ya, gimana kesit PCA ngalahinnya dan sebagainya itu. Nah itu tantangannya kayak gitu, bahkan untuk meyakinkan orang-orang terdekat itu susah banget buat saya. Ya kan, karena memang saya harus mengalahkan tadi, tantangan pertama adalah pada diri saya, ngalahin kekurangan diri saya. Alhamdulillah bisa. Setelah bisa pun ternyata meyakinkan orang-orang di dekat saya nggak bisa saya kan. Mereka tahu saya gitu kan ya, keluarga saya tahu saya, teman-teman dekat saya tahu saya. Maka ketika saya menawarkan HNI gitu kan ya, ke orang-orang terdekat saya, mental semua. Penolakan yang kemudian membuat saya cukup ini juga adalah, ini teman baik saya nih gitu. Setidaknya dia pasti dukung saya dan sebagainya gitu, dia pasti mau nih. Ternyata enggak gitu kan, dia tahu saya gitu kan, apaan sih kayak gitu, nanti gitu lah gini, malah saya diceramain macam-macam tuh. Jadi itu tantangan tuh, bagaimana meyakinkan orang-orang terdekat saya, keluarga saya, karena di awal nggak ada ini kan. Akhirnya ya gimana ya, berarti saya memulainya bukan dari orang yang kenal dengan saya nih gitu kan. Akhirnya saya memulai dengan orang yang justru nggak kenal saya. Jadi nggak kenal saya. Itu tadilah gitu. Akhirnya saya kenalan sama orang. Setelah kemudian mulai terlihat gitu kan, baru orang-orang yang dekat dengan saya itu mulai nengok saya tuh, mulai lihat saya. Oh, gitu. Akhirnya mulai pada gabung. Jadi tantangannya banyak. Selain saya masih bekerja sebagai karyawan, saya masih karyawan gitu kan ya. Sekarang masih apa? Sekarang statusnya masih karyawan. Walaupun saya tinggal hari ini di Cilacap, tapi ketika saya ke Cikarang, saya masih ya visit ke tempat kerja saya. Jadi waktu itu saya masih karyawan, ngejalani juga masih sebagai seorang karyawan gitu kan ya. Jadi waktu saya ya hanya bisa ketika pulang kerja gitu kan ya, saya gimana cara memanage waktunya gitu kan ya. Tantangannya itu seperti itu, terbesarnya itu adalah itu, mengalahkan kekurangan diri, meyakinkan orang-orang yang kenal saya itu luar biasa gitu kan, itu luar biasa. Jadi itu tadi, saya komitmen untuk setiap
pulang kerja 1-2 jam ya, edukasinya kan seperti itu ya, cukup 1-2 jam aja gitu kan. Saya kerjain tuh 1-2 jam komitmen, yang penting dan saya juga udah minta izin ke keluarga kan, karena memang di awal-awal saya dikomplain tuh sama keluarga, sama anak gitu. Istri juga walaupun udah ngizinin tetap komplain juga gitu kan, tadinya waktu buat keluarga banyak kok jadi berkurang gitu kan ya. Itu komplain pertama tuh awal-awalnya kan. Cuman saya yakinkan bismillah insyaallah ini karena merintis ya gitu kan ya, di 1 tahun awal ini, kata waktu itu saya ininya 1 tahun ya. Ya udah, komitmen setiap pulang kerja saya bagi untuk kemudian silaturahim pokoknya. Silaturahim dari yang nggak dikenal sampai lama-lama orang yang saya kenal juga saya udah mulai karena udah bisa mereka juga sudah melihat saya gitu kan. Saya mulai di akhir-akhir itu, di 1 tahun yang di akhir itu saya mulai ke orang-orang yang saya kenal gitu kan ya. Itu komitmen. Sama di hari Sabtu sama Ahad tuh ya, Sabtu sama Ahad saya berusaha untuk juga untuk gesit juga tuh. Biasanya untuk istirahat, karyawan kan waktu istirahatnya di hari libur itu aja ya gitu kan ya. Itu saya gunakan untuk ya gak usah istirahat dulu lah di 1 tahun inilah, saya bilang gitu. Saya gesit, saya mulai ini gitu kan ya. Jadi bagi waktunya seperti itu sih ya, yang memang meluangkan. Kalau nyari waktu luang alasannya ada aja gitu kan, tapi saya harus meluangkan sendiri gitu kan ya. Saya luangkan sendiri 1-2 jam setiap pulang kerja, sama di Sabtu Ahad saya optimalkan untuk juga ngejalanin bisnis saya ini. Ya, buka Stokis itu waktu itu saya udah buka, jadi perjalanan jadi Stokis juga seru nih, karena waktu itu saya buka Stokis, memang di awal saya buka Stokis, waktu itu Stokis 10 juta ya, masih 10 juta waktu itu ya, buka Stokis. Dan saya ingat betul tuh, karena saya juga orangnya kan gak enakan ya gitu kan. Buka Stokis terus nawarin ke orang, biasa orang-orang di situ kan apalagi karyawan pada bayarnya tempo akhir bulan dan sebagainya. Saya layanin tuh karena gak enakan kan, bayarnya nanti ya nggak apa-apa gitu. Itu saya ingat betul tuh, produknya habis tapi kan uangnya nggak ada. Muter nggak bisa gitu kan ya. Terus kemudian saya sempat akhirnya mandek jadi Stokis cukup lama tuh. Jadi Stokis nggak nguntungin buat saya gitu kan ya, karena modal habis gitu kan ya, barangnya nggak ada, nggak muter gitu kan ya. Maka waktu itu udahlah, saya nggak nerusin Stokis. Awal-awal malah saya buka Stokis dan sempat nggak diteruskan karena itu. Terus akhirnya konsultasi lagi sama Pak Esa gitu kan ya. Cukup lama itu 1 tahun saya nggak ada produk gitu kan ya, Stokis dan nggak ada produk gitu. Akhirnya ngapain Pak Esa, Stokis nggak nguntungin lah buat saya gitu. Emang gimana caranya, gini. Salah katanya gitu kan. Ya kan gak enak Pak Esa, kalau dia kan juga butuh gitu kan, kalau nggak diutangin gimana gitu kan. Ya salah gitu kan. Ya itu yang bikin akhirnya bisnis kita nggak berkembang. Coba lihat tuh yang mart-mart di luar sana gitu kan. Kita belanja ke sana ngutang nggak? Enggak, itu yang bikin dia jadi besar. Sedangkan orang-orang kita, tetangga buka warung diutangin mulu gitu kan. Ya nggak besar-besar, termasuk saya. Itu gimana? Ya udah belajar tega untuk ya nggak ngutangin gitu kan ya. Oke, coba bismillah lagi, ngumpulin lagi saya modal tuh. Nyetok lagi 10 juta lagi tuh gitu. Udah deh, produk ada, saya mulai tawarin lagi kan. Biasa, Mas biasa ya, Pak biasa ya nanti gitu. Nggak bisa Bu, nggak bisa Pak. Lah kenapa gitu kan ya. Ya saya sampaikan lah ya gitu kan, mohon maaf gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah saya nggak jadi beli gitu kan. Kekhawatiran saya kan itu kan, akhirnya nggak jadi pada beli nih. Beneran nggak jadi, ya udah saya nggak mau beli deh gitu kan. Nggak jadi deh gitu kan ya. Tapi ternyata Allah gantikan tuh sama orang-orang ya. Akhirnya ternyata bisa lo bayar cash gitu kan. Akhirnya Allah gantikan dengan orang-orang yang gabungan ini dan ternyata bisa bayar. Oh iya ya, ternyata ada juga yang bisa bayar ya gitu kan. Dan ternyata benar gitu kan. Yang waktu awal saya buka 10 juta, berkembang sampai kemudian 25 juta, saya naik DC, ya kan gitu kan. Dengan yang kayak itu tadi saya akhirnya nggak ngelayaninnya kayak gitu karena saya harus tega gitu kan, tegaan. Tadinya nggak tega juga ya, tegaan lah untuk hal kayak gini gitu kan. Yang menarik pun akhirnya orang-orang yang tadinya belanja biasa ngutang, akhirnya datang juga kok gitu kan. Ya udah deh, ternyata ada duit. Ya udah deh gitu kan, saya beli gitu. Oh ternyata ada gitu kan ya. Jadi orang-orang yang tadinya sering ngutang tetap akhirnya karena butuh datang belanja, beli juga gitu.
Ya, itu akhirnya sampai naik DC, kemudian naik AC sampai 50 juta ke atas kan. Naik AC itu masih di rumah tuh gitu kan ya. Dari saya berarti 2015, 2016, 2017, 2018 buka BC. 2018-nya buka BC itu. Ya, jadi mulai dari situ tuh gitu kan. Sempat vakum sekitar setahun. Menurut saya stokis nggak nguntungin waktu itu gitu kan. Tapi alhamdulillah udah dapat memang ya perlunya kita dengan mentor ya. Nah, itu luar biasa. Jadi mentor tahu betul solusinya buat kita. Oh kayak gini Pak Hasan, kayak gini Pak Hasan. Jadi di HNI sebenarnya kalau buat orang-orang yang kayak saya, yang mindsetnya cuma pekerja gitu kan ya, nggak ngerti ilmu bisnis dan sebagainya, udah ikutin aja sistemnya, ikutin aja apa kata mentor, udah gitu aja. Gitu. Manut aja gitu kan, ternyata ya itu gitu kan. Bisa. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting itu kita harus nemuin kliknya dulu di HNI ya teman-teman ya. Jadi ada banyak klik yang membuat kita semangat di HNI. Pertama tadi kalau saya solusi sehat, itu udah membuat satu klik saya buat di HNI ini. Produknya halal, berkualitas gitu kan, dan memberikan solusi sehat untuk keluarga. Itu satu klik yang pertama yang membuat saya semangat pakainya produk HNI. Terus kemudian klik yang kedua, kenapa saya juga akhirnya menjalankan bisnis di HNI gitu kan ya. Karena kliknya itu ada di visi misinya, ide besarnya itu salah satu yang membuat saya klik. Selain tadi kepepet ya gitu, kepepet saya akhirnya harus bisnis, tapi kan saya pelajari itu. Oh ternyata ide besarnya luar biasa kan. Kita sedia kampanye kuasai pasar besar produk halal yang hari ini nggak ada di tangan kita, bukan di tangan kita. Yang saya pikir yang membuat saya klik lagi, ini bisnis yang insya Allah ya akan berumur panjang. Karena ide besarnya ini nggak akan habis di generasi kita, nggak mungkin. Ini harus turun-temurun nih ke generasi anak cucu keturunan kita. Bagaimana caranya pasar besar ini bisa kita kuasai? Ini kan kerja besar dan kerja yang memang bakalan waktunya panjang nih. Dari ide besar ini saya yakin, klik yang kedua saya kenapa bisnis HNI? Karena ide besarnya HNI, ini yang membuat HNI bisnisnya jadi besar dan insya Allah berumur panjang. Yang insya Allah anak cucu keturunan kita juga bisa mewarisinya. Itu klik saya yang berikutnya di HNI. Jadi memang produknya halal berkualitas, solusi sehat buat keluarga, dan ini bisnis nggak cuma sekedar bisnis, nggak cuma sekedar mikirin untung rugi saja, tapi memang bisnisnya memiliki ide besar yang luar biasa menurut saya gitu kan ya. Itu yang membuat saya juga akhirnya semangat sampai hari ini di HNI, dan mudah-mudahan ini juga membuat semangat juga ya teman-teman yang hari ini masih mungkin belum dapat kliknya ya di HNI. Kenapa sih saya harus semangat di HNI? Coba deh teman-teman, itu banyak klik di HNI yang membuat kita bisa semangat loh. Banyak, apalagi yang 5S tuh ya. Selamat, sehat, smart, sejahtera, saudara. Ini udah kliknya udah banyak banget gitu kan ya. Saudara apalagi ini ya. Saya alhamdulillah hari ini yang tadinya dulu saya saudara kenalan bisa dihitung gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai punya banyak saudara, bahkan gak cuma di Cikarang, Cilacap, bahkan di luar pulau gitu dan sebagainya. Ini masihlah HNI.